Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin Hasanuddin Banten yang kami cintai. Kali ini saya akan coba membuat sebuah video tutorial dalam rangka memberikan panduan secara visual kepada teman-teman, terutama angkatan 2016 ke bawah, 16, 15 dan 14 dan 13 yang akan sedang melaksanakan penelitian, baik mulai dari proses pengajuan judul, lalu kemudian pendaftaran proposal, sampai ke pendaftaran ujian skripsi, dan begitu juga ada ujian kompre. Oke, nanti teman-teman bisa buka model pelayanannya di fuda.uinbanten.web.id/e-learning. Nanti klik enter atau oke. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa diakses menggunakan PC, laptop ataupun handphone. Lalu kemudian teman-teman silakan lakukan login dengan cara memasukkan NIM di nama pengguna. Saya coba gunakan NIM sebagai contoh, misalkan untuk username-nya teman-teman bisa mengetikkan mhs.fuda kemudian pagar dibarengi dengan NIM masing-masing. Nah, untuk password nanti akan saya share di grup keluarga BSA atau grup-grup kelas lainnya. Kemudian klik masuk. Nah, nanti akan tersedia seperti ini. Kebetulan untuk angkatan 2016, 2015, 2014 dan 2013 yang masih aktif itu sudah saya enroll untuk menerima layanan program studi BSA. Nanti ada modelnya seperti ini, ada dua, adalah yang ada destinasi akademik FUDA. Kalau yang ada destinasi akademik FUDA ini digunakan untuk misalkan pengajuan surat keterangan akte kuliah yang basisnya ada di akademik fakultas. Sedangkan yang kedua adalah yang program studi BSA. Ini yang baru teman-teman bisa gunakan untuk layanan di jurusan. Misalkan teman-teman silakan klik di layanan program studi BSA atau layanan akademik. Nah, setelah diklik nanti di sini ada beberapa model, ada yang pendaftaran ujian proposal, ada pendaftaran ujian komprehensif, ada pendaftaran ujian skripsi, dan ada pengajuan judul skripsi pembimbing akademik. Nah, ini adalah sebenarnya proses awal yang di pengajuan judul skripsi pembimbing akademik ini untuk teman-teman melakukan bimbingan kalau seandainya belum mengajukan pendaftaran ujian proposal atau baru masih proses pengajuan judul skripsi ke pembimbing akademik. Nanti hasil dari teman-teman melakukan bimbingan menggunakan aplikasi ini, teman-teman sudah di ACC oleh pengujinya, nanti akan saya enroll langsung ke sekretaris prodi dan ketua prodi. Dalam hal ini adalah Bu Hajah Mary sama Dr. Lalu. Untuk nanti langsung ketika sudah disepakati dan disetujui, teman-teman tinggal langsung muncul ke atau lakukan pendaftaran di pendaftaran ujian proposal. Seperti itu. Kita akan coba simulasikan ke pengajuan judul skripsi pembimbing akademik ya. Nanti teman-teman silakan tinggal diklik. Nah, nanti di sini ada beberapa discussion. Silakan teman-teman lakukan pengajuan judul jika belum melakukan judul atau belum mengajukan judul ke pembimbing masing-masing. Nanti silakan teman-teman klik pembimbing akademiknya yang siapa, apakah Pak Rohman ataukah Bu Dr. Ida atau Pak Dr. Lalu atau Pak Dr. Aang atau
Bu Hajah Mary atau Bu Yeti atau saya. Nah, untuk mengetahui siapa dosen pembimbing akademiknya, biasanya pada saat teman-teman di semester 2 sudah dibagikan. Kalaupun seandainya teman-teman lupa atau segala macam, mudah-mudahan nanti bisa dihandle. Atau yang seandainya dosen pembimbing akademik sedang tugas belajar seperti Pak Hadian, Pak Dadang, Pak Hatta, itu karena tidak dibebani kegiatan bimbingan di kampus, sehingga teman-teman bisa langsung melakukan bimbingan ke Bu Sekjur atau ke Pak Kajur. Salah satu contoh misalkan mau bimbingan ke Pak Lalu. Nah, tinggal diklik Pak Lalu, nanti silakan teman-teman di sini lakukan message atau pesan dengan menggunakan reply. Nanti di sini walaupun ini tidak direct message ya, jadi ketika teman-teman mengirimkan pesan itu tidak akan mungkin langsung dibalas. Mungkin setiap hari nanti dosen-dosen akan membuka laman ini sebagai dosen dan akan melihat apakah ada aktivitas dari mahasiswa yang ingin mengajukan judul atau diskusi tentang judul. Usahakan judul ini sudah disertai, pengajuan judul ini sudah disertai dengan abstraksi atau proposal skripsi, sehingga nanti bisa dipertimbangkan apakah ini langsung diajukan pendaftaran ujian proposal atau tidak. Nah, usahakan nanti pada saat teman-teman mengupload filenya untuk ke pembimbing, tidak mesti melalui ini, tapi juga bisa langsung dikirim lewat WA pribadi ke dosen yang bersangkutan atau melalui emailnya. Tapi harus dipahami, untuk melakukan bimbingan ini sediakan file yang dalam berbentuk Word dengan file type-nya RTF supaya terhindar dari malware. Tidak menggunakan PDF. Kenapa? Karena nanti pada saat dosen membaca, siapa tahu dosen ingin melakukan editing atau bimbingan menggunakan komen yang tersedia dalam Microsoft Word, sehingga bisa di-share kembali seperti itu. Kenapa harus menggunakan laman ini? Supaya sebenarnya terekam saja, supaya jejak proses akademik yang berlangsung di jurusan BSA tetap terekam. Kalau seandainya hal ini sulit dan ingin menggunakan WA group, saya tidak bisa memaksa, saya hanya coba menjalankan apa yang sudah diamanati untuk membuat sebuah layanan berbasis daring yang bisa dilaporkan hasil proses kegiatannya. Dan ini juga berguna misalkan untuk melihat rekam jejak teman-teman mahasiswa. Kalau seandainya di WA pribadi kan mungkin tidak semua bisa mengetahui dosen, sehingga tidak bisa kita jadikan patokan atau sebagai laporan. Oke, nanti silakan ini di-reply untuk ini. Oke, kita back. Ini tentang yang layanan bimbingan pengajuan skripsi. Nanti kita akan coba cek, baik saya, Bu Sekjur atau Pak Kajur akan mengecek apakah judulnya sudah disetujui atau tidak. Nah, nanti teman-teman kalau seandainya sudah ada kata-kata silakan disetujui dan diajukan untuk ujian proposal, teman-teman bisa lakukan pengajuan proposal. Nanti ininya cukup lambat nih. Oke, bisa lakukan pendaftaran ujian proposal dengan mengklik pendaftaran ujian proposal, lalu kemudian teman-teman langsung klik add a new discussion topic. Nah, setelah klik add new discussion topic, teman-teman silahkan mengklik subjek di sini adalah misalkan pendaftaran ujian proposal atas nama siapa misalkan. Lalu kemudian di message di sini teman-teman tulis judulnya, lalu kemudian setelah tulis judulnya misalkan di sini adalah nama mahasiswa, kemudian di sini tulis judul dan copy abstrak. Judul, terus kemudian setelah itu silahkan teman-teman klik kata-kata advance. Nah, ketika klik advance, teman-teman boleh mengirim file dalam bentuk Word dengan cara mengklik you can drag and drop file share to add time. Klik ke sini, baru nanti teman-teman upload file. Nah, baru teman-teman silahkan di sini sudah akan ada, pilih siapa, save as-nya,
kemudian upload this file seperti itu. Nanti upload this file sampai beres. Nah setelah beres nanti akan supaya teman-teman bisa mendownload. Nah seperti itu ya. Ini tentang teman-teman mendaftarkan ujian proposal. Baru nanti akan kita proses pendaftaran ujian proposalnya, sehingga masing-masing orang akan melihat apakah ada jadwal yang muncul. Itu bisa melihat nanti di sini ada jadwal ujian proposal, jadwal ujian komprehensif, jadwal ujian skripsi, penerbitan hasil skripsi. Seandainya belum ada jadwal muncul, ketika teman-teman klik jadwal ujian proposal mungkin tidak bisa. Begitupun pada saat pendaftaran ujian komprehensif dan pendaftaran ujian skripsi. Nah, semua bukti usahakan di-upload atau dijadikan satu file. Misalkan ujian kompre itu harus menyertakan KHS teman-teman bisa download. Kalau seandainya tidak bisa download, bisa saja nanti teman-teman saya akan coba sediakan form yang lain untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran online. Itu saja, terima kasih. Ini sedikit user guidelines dalam bentuk audio visual yang saya buat untuk memudahkan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih belum paham, boleh teman-teman hubungi saya di mana ya? Ya boleh di WA lah, boleh di WA, baiknya sih di WA grup saja supaya tidak banyak chat, atau ketika saya menyampaikan informasi juga bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Nanti setelah teman-teman sudah merasa sedikit memahami, silakan teman-teman bisa melakukan simulasi secara sendiri di rumah, boleh mengetikkan simulasi atau tes segala macam. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.